Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya Muhammad Fadila, Timothy Andrew, Ihsan Dwi Adlianto, Jefferson Adi, Zilvan Zidan, Antonius Leonardo, dan Fernandes Felix Herianto. Di sini kami akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang sikap kritis dan toleransi di tengah perbedaan agama pada saat ini. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Felix. Di tema ini kami melihat permasalahan pada masyarakat Indonesia yang kurang memiliki sikap toleransi antar umat beragama, di mana pada saat ini banyak ditemukan masalah-masalah yang disangkut pautkan dengan isu agama. Di sini kami ingin meningkatkan sikap toleransi antara umat beragama yang memiliki keyakinan yang berbeda. Permasalahan tersebut banyak yang berhubungan dengan isu agama atau yang dihubungkan dengan isu agama. Permasalahan isu agama biasanya ditimbulkan dengan hal-hal kecil seperti keyakinan seseorang dengan keyakinannya. Hal seperti itu nantinya akan menjadi besar, seakan-akan masalah tersebut menjadi masalah antar agama atau sekelompok agama. Selanjutnya, contoh permasalahan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zidan. Halo, saya Zidan akan memberikan contoh kasus intoleransi pada lingkungan sekolah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Contoh pertama, kasus intoleransi ada pada surat edaran di SD Negeri 3 Karangtengah, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang menimbulkan kontroversi karena mewajibkan siswanya untuk menggunakan seragam muslim. Ada juga kasus larangan hijab di SMA N1 Maumere tahun 2017 lalu, dan kasus di SD Inpres 22 Wosi Manokwari di tahun 2019. Intoleransi juga sempat terjadi di SMA N8 Yogyakarta karena kepala sekolahnya mewajibkan siswanya untuk mengikuti kemah di hari Paskah. Berikut adalah kasus-kasus intoleransi yang terjadi di sekolah. Jika kalian menemukan kasus intoleransi yang ada di lingkungan kalian, ayo bantu cegah dengan melaporkannya ke Ombudsman atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu intoleransi. Sebenarnya, masalah seperti itu bisa saja tidak terjadi apabila di dalam diri seseorang memiliki sikap toleransi yang kuat yang membuat mereka dapat menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain dengan keyakinan orang tersebut. Sebaiknya, kita sebagai umat beragama harus memiliki sikap toleransi antar agama, karena Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman yang cukup banyak, sehingga kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi agar tidak terjadi permasalahan yang dapat memecah belah masyarakat Indonesia. Lalu, poin kedua tentang sikap kritis akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jeffrey. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artian dari sikap kritis atau berpikir kritis. Ini adalah sebuah kemampuan manusia dalam menerima sebuah permasalahan yang tidak diterima secara mentah-mentah. Seseorang yang memiliki sikap kritis, mereka memiliki rasa yang tahu yang tinggi dan mempercayai permasalahan tersebut. Pada saat banyak sekali berita-berita yang bersangkutan dengan agama yang bertujuan untuk memecah belah antar umat beragama, apabila masyarakat kurang dalam bersikap kritis, maka hal tersebut dapat memecah belah antar umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, contoh permasalahannya akan dilanjutkan oleh Iksan. Ya, saya di sini ingin memberikan sebuah contoh dari sikap kritis yang harus dimiliki masyarakat Indonesia dalam menanggapi isu-isu atau berita-berita yang beredar di Indonesia yang berhubungan dengan agama. Di sini saya mengambil contoh pada saat ini yang banyak sekali, yaitu berita vaksinisasi, di mana di tengah pandemi ini masyarakat Indonesia diwajibkan oleh pemerintah disuntikan vaksinisasi, di mana berita tersebut tadinya hanya vaksin, yaitu warga Indonesia wajib divaksin. Nah, gak lama kemudian muncul lagi berita di mana vaksin itu ada yang mengandung babi. Mulai berita vaksin dihubungkan dengan agama, yaitu yang berhubungan dengan agama Islam, di mana di agama Islam itu sendiri babi itu diharamkan. Nah, kalau di vaksin itu mengandung babi, maka umat Islam yang ada di Indonesia akan menolak disuntikan vaksin, di mana yang tadinya diwajibkan, umat Islam pasti menolak akan adanya suntik vaksinisasi kepada masyarakat Indonesia yang umat Islam terutama. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus memiliki sikap kritis terhadap menanggapi berita-berita yang beredar yang berhubungan dengan agama seperti ini.
Dengan kita memiliki sikap kritis, kita harus bisa memilih dan memilah mana berita yang benar akan adanya berita tersebut atau berita tersebut hoax, di mana yang tujuannya untuk memecahkan persatuan negara Indonesia ini. Apalagi persatuan negara Indonesia ini sangat mudah dipecah belahkan melalui permasalahan-permasalahan yang mengandung isu agama. Apabila suatu agama A dengan suatu agama B yang memiliki perdebatan, maka hal itu akan merusak persatuan masyarakat negara Indonesia ini. Dengan kita memiliki sikap kritis tersebut, kita harus benar-benar mencerna dan meneliti akan adanya permasalahan tersebut, apakah benar terjadi atau hanya ingin memecah belahkan persatuan negara ini. Seperti halnya tadi, kita harus benar-benar meneliti vaksinisasi tersebut, harus menunggu berita valid dari pemerintah. Apakah benar adanya babi di dalam vaksinisasi tersebut. Jadi kita jangan menerima mentah-mentah berita tersebut dan menyebarluaskannya ke saudara atau kerabat kita melalui sosial media. Karena dengan hal itu maka akan membuat perdebatan yang ada antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Terutama kelompok umat Islam pasti akan memperdebat masalah itu karena mengandung babi. Nah, pasti umat Islam akan menyalahkan pemerintah terlebih dahulu karena pemerintah yang mewajibkan adanya vaksinisasi tersebut dan vaksinasi tersebut mengandung babi, seperti itu. Dengan sikap kritis itu, saya harap masyarakat lebih pintar dalam menanggapi permasalahan-permasalahan atau berita-berita yang beredar di Indonesia yang terutama bersangkutan dengan soal agama. Karena hal itu sangat membahayakan persatuan dari negara kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus bersikap lebih kritis terhadap permasalahan yang berhubungan dengan agama yang dapat menimbulkan perpecahan, supaya permasalahan yang berhubungan dengan agama yang terjadi di Indonesia tidak terjadi lagi dan masyarakat Indonesia dapat hidup dengan damai. Dengan ini demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kami berharap dalam pembuatan video kali ini dapat membuat masyarakat Indonesia lebih tersadar akan pentingnya sikap kritis dan toleransi antar umat beragama, agar sikap toleransi ini tetap terjaga berdasarkan semboyan Pancasila, yaitu pada sila pertama, Persatuan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.